Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang keutamaan disakiti oleh orang lain. Dari Ikrimah, seorang tabi'in, yaitu bekas budak sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menutup atau merahasiakan di antara seorang hamba dan setiap manusia. Lalu kitab amal kebaikannya diberikan kepadanya. Ia pun membacanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" Ia pun menjawab, "Aku melihat kebaikan-kebaikan yang banyak." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah ada sesuatu yang kurang dari kebaikan itu?" Ia menjawab, "Sepertinya tidak." Kemudian diberikanlah catatan amal keburukan kepadanya. Ia pun membacanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang kamu lihat sekarang?" Ia pun menjawab, "Aku melihat keburukan-keburukan yang banyak." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apakah kamu mengetahuinya?" Ia pun menjawab lagi, "Iya." "Apakah ada sesuatu keburukan yang ditambahkan bagimu?" Ia pun menjawab, "Tidak." Kemudian diberikanlah sebuah lembaran-lembaran kepadanya. Ia pun kemudian membacanya. Untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" Ia pun menjawab, "Aku melihat kebaikan yang banyak." Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apakah kamu mengetahuinya?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ini merupakan pahala yang mana orang-orang menganiaya, menyakitimu dan mengambil apa yang menjadi milikmu tanpa sepengetahuanmu." Sahabat, berdasarkan hadis ini ada kisah Ibrahim bin Adham. Beliau memiliki 72 budak. Ketika bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memerdekakan mereka semua. Kemudian sesungguhnya seseorang daripada budak-budak itu meminum khamar atau minuman keras. Lalu ia pun bertemu dengan Ibrahim bin Adham dan ia berkata, "Wahai fulan, tunjukkanlah aku ke rumahku." Kemudian beliau menjawab, "Iya." Lalu Ibrahim bin Adham menunjukkan ke sebuah kuburan daripada kuburan-kuburan. Ketika orang yang mabuk itu melihat kuburan, ia memukul Ibrahim bin Adham dengan pukulan yang keras sambil berkata, "Aku mengatakan, tunjukkanlah aku ke rumahku, dan kamu menunjukkanku ke kuburan." Ibrahim bin Adham pun menjawab, "Wahai orang yang mabuk, wahai orang yang sedikit akalnya, rumah ini adalah rumah hakikat dan rumah selainnya adalah kiasan." Lalu orang itu pun memulai dengan pukulan, dan ia memukul dengan sebuah cambuk. Dan setiap kali orang itu memukul dengan cambuknya, Ibrahim bin Adham berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, wahai saudara." Ketika kedua dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang lainnya dan berkata, "Wahai fulan, apa yang sedang kamu perbuat? Kamu memukul tuanmu yang telah memerdekakanmu." Orang yang memukul itu pun tidak sadar bahwa beliau adalah tuannya dulu. Dan orang itu pun bertanya, "Siapakah orang ini?" Orang yang baru datang itu pun menjawab, "Sesungguhnya orang ini adalah tuanmu yang telah memerdekakanmu, yaitu Ibrahim bin Adham." Ketika orang yang memukul itu mengetahui bahwa orang ini atau orang yang telah dia pukul adalah orang yang telah memerdekakannya, ia pun turun daripada kudanya dan meminta maaf kepadanya. Sahabat, lalu Ibrahim bin Adham kemudian menjawab, "Aku menerima, memaafkan dan mengampunimu." Orang yang memukul itu pun kemudian bertanya lagi, "Wahai tuanku, aku telah memukulmu dan menyakitimu, sedangkan kamu berdoa dengan doa yang baik, wahai tuanku. Kamu mengatakan di setiap pukulan, 'Semoga Allah mengampunimu.'" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Bagaimana aku tidak mendoakanmu dengan doa yang baik, sedangkan kamu menjadi sebab bagiku untuk masuk ke surga dengan pukulanmu kepadaku dan upaya menyakitimu." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.